Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4, Ibu Dr. T. Andi Abida, STMT, Ibu Raini Tanriola Idrus, STMSI, Pak Trima Amarta Wiranata, STMT, Pak Wahyudi Hasbi, STM Ars. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Julita Amalia dengan NIM 2202 11501008. Eh, dari kelas 01 angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah SPA 4, yaitu redesign stasiun kereta api dengan konsep Urbanizing City and Transit. Adapun latar belakangnya itu didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem transportasi publik yang menghubungkan Makassar dan kawasan-kawasan penting lainnya. Stasiun ini diharapkan dapat menjadi simpul transportasi utama yang mempermudah akses bagi masyarakat. Stasiun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai pusat kegiatan yang dapat menghubungkan berbagai moda transportasi, seperti bus, angkutan kota, dan kendaraan pribadi. Dengan adanya redesain stasiun ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum, serta keterbatasan fasilitas yang disediakan masih kurang optimal sehingga mendorong pengembangan dan juga redesain stasiun kereta api ini. Selain itu, juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat mendukung visi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam perancangan ini, aspek aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna menjadi fokus utama, agar stasiun kereta Mandai dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Redesain stasiun kereta api dirancang dengan konsep Urbanizing City and Transit muncul sebagai solusi yang integratif yang menawarkan pendekatan desain dan komprehensif untuk stasiun kereta api. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang tidak hanya efisien dalam fungsi transportasi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Namun ada beberapa isu, itu integrasi ruang publik, ikon kota, integrasi dengan moda transportasi lain, area terbuka hijau, keamanan dan keselamatan, energi, efisiensi pengelola dan juga sirkulasi gerak. Untuk tujuan proyek rancangan stasiun kereta api, pertama untuk menciptakan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan, sekaligus modern serta diharapkan mendukung kemajuan kesejahteraan masyarakat dan menunjang sistem pembangunan nasional, khususnya di Sulawesi Selatan. Lalu dapat menjadi ruang publik yang nyaman dengan menyediakan fasilitas secara optimal dan berkualitas untuk pengunjung dan juga penumpang stasiun kereta api Mandai. Langsung saja masuk dalam analisis lokasi. Pertama itu analisis lokasi dan regulasi. Site berlokasi di Jalan Poros Kimamaros, wilayah Dusun Cinranai, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Site berbatasan di bagian utara itu ada pemukiman warga, di sisi timur, selatan, dan barat berbatasan dengan tanah kosong. Aturan peruntukan site berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2023 sampai 2042, Sistem Penjaringan Kereta Api Pasal 16 menyatakan bahwa Kecamatan Marusu menjadi salah satu jaringan jalur kereta api antar kota dan menjadi salah satu tempat stasiun penumpang, serta menjadi salah satu kawasan peruntukan industri dan juga pariwisata. Selanjutnya, potensi dan masalah. Potensi Potensi lokasi site kota itu mudah diakses, terdapat jalur transportasi umum, dan juga dekat dengan tempat rekreasi dan fasilitas umum. Namun beberapa permasalahan yang berada di
sekitar site itu adanya kemacetan, kerusakan di beberapa titik jalan menuju site, dan juga polusi udara. Dapat dilihat di sini, ada beberapa lokasi yang dianggap sebagai potensi untuk menunjang adanya stasiun kereta api. Itu ada pemukiman warga, jalan arteri, ada Hotel Dalton, Bandara Sultan Hasanuddin, toko oleh-oleh, dan juga Grand Mall Maros. Sehingga didapatkan output itu menyediakan output itu menyediakan fasilitas yang memadai dan memenuhi standar stasiun kereta api sebagai solusi permasalahan dan juga meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya itu ada vegetasi. Untuk inputnya, vegetasi yang tumbuh di sekitar area menuju site masih cukup terjaga. Terdiri dari pepohonan dan tanaman perdu dengan kondisi vegetasi yang cukup baik. Penting untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap vegetasi di sekitarnya. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak memberikan dampak negatif bagi vegetasi yang telah ada dan begitupun sebaliknya. Sehingga didapatkan output itu memperhatikan pembangunan agar dapat mempertahankan vegetasi yang telah ada, mempertahankan vegetasi yang ada, eh, bukan hanya tindakan yang bijaksana secara lingkungan, tetapi juga investasi yang dapat meningkatkan daya tarik, kenyamanan, dan juga keuntungan jangka panjang dari proyek redesain stasiun kereta api ini. Lalu aksesibilitas, dapatkan input yang pertama, saya dapat diakses oleh transportasi umum seperti bus, transportasi online, dan juga transportasi pribadi. Site berjarak 1 kilometer dari jalan arteri, yaitu Jalan Poros Makassar Maros. Lalu Jalan Pelantikan yang merupakan jalan menuju site tidak memiliki pedestrian way dan memiliki kerusakan jalan di beberapa titik. Terakhir juga tidak adanya halte bus yang terdekat di area site. Sehingga didapatkan output itu redesain stasiun ini difokuskan pada peningkatan aksesibilitas yang mencakup pedestrian, integrasi moda transportasi, dan penyediaan fasilitas bagi difabel dengan meningkatkan hal-hal tersebut. Stasiun dapat menjadi lebih ramah pengguna dan mendukung mobilitas masyarakat secara efisien dan inklusif. Lalu selanjutnya ada iklim dan cuaca. Untuk inputnya, set berada di di Kabupaten Maros, yang termasuk daerah yang beriklim tropis. Karena letaknya berada pada daerah Katulistiwa dengan kelembapan berkisar pada 60-82%. Curah hujan tahunan rata-rata 342 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Temperatur udaranya rata-rata 29 derajat Celcius. Kecepatan angin rata-rata 2-3 knot per jam. Daerah Kabupaten Maros pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan yakni pada periode bulan Oktober sampai Maret, dan musim kemarau dengan periode bulan April sampai September. Menurut Oldman, tipe iklim di Kabupaten Maros adalah tipe C2, yaitu bulan basah yaitu 200 milimeter selama 2-3 bulan berturut-turut. Sehingga dapatkan output yaitu menyediakan ruang terbuka landscape yang luas, lalu menggunakan secondary skin dengan material tahan cuaca, dan juga menggunakan struktur atap dengan penutup yang tepat. Lalu untuk utilitas. Untuk inputnya itu kombinasi antara jaringan listrik PLN dan pasokan air bersih dari PDAM memberikan fondasi infrastruktur yang kuat bagi stasiun kereta api Mandai. Dengan memanfaatkan layanan dari dua perusahaan ini, stasiun dapat beroperasi dengan efisien dan memberikan pelayanan optimal kepada pengguna, sekaligus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang diperlukan. Sehingga dapatkan output penggunaan material yang lebih modern dan ramah lingkungan, teknologi hemat air, serta pengelolaan energi sehingga dapat menciptakan bangunan dan fasilitas publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kenyamanan pengguna. Terakhir, dalam analisis lokasi itu ada sosial dan budaya. Untuk analisisnya, stasiun menjadi
tempat titik pertemuan bagi wisatawan dari berbagai daerah dan juga eh, war- berbagai daerah dan juga warga sekitar, memfasilitasi pertukaran budaya dan pengalaman, mengenal wisata membantu memahami profil dan pengunjung potensial stasiun, termasuk preferensi dan kebutuhan mereka. Kebutuhan wisatawan memiliki dampak langsung pada bagaimana destinasi wisata dikembangkan dan membawa perubahan pada lanskap urban dengan munculnya bangunan baru dan modifikasi pada arsitektur kota. Perubahan ini dapat memberikan tantangan dalam mempertahankan karakteristik unik suatu daerah. Lalu untuk inputnya, pertama ada perubahan, tadi dijelaskan ada perubahan lanskap urban, ada dampak lingkungan, peningkatan pariwisata, dan juga tempat berinteraksi. Untuk outputnya sendiri, pertama menyediakan fasilitas yang nyaman dan sesuai standar, dan juga penyediaan ruang terbuka publik. Analisis, analisis site, pertama ada informasi site. Site berada di Jalan Poros Kimamaros, wilayah Dusun Cindranaya, Desa Maumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Site memiliki panjang itu 250 meter dengan lebar 150 meter. KDB 70% dari luas total itu 37.500. Hasilnya 26.360 meter persegi. RTH itu 30% dari luas total, mendapatkan 11.250 meter persegi. Untuk lebar jalannya, Jalan Puruskima itu 20 meter dan juga Jalan Setapak yang ada di sebelah sini itu 12 meter. Untuk view pada sisi selatan dan barat merupakan view positif, sedangkan untuk utara dan timur itu view negatif, sehingga didapatkan untuk orientasi bangunannya dilakukan pada arah selatan dan juga barat. Ini adalah sirkulasinya, sirkulasi pada site yang dilakukan memberikan dua jalur, yaitu jalur di belakang dan juga jalur di depan. Selanjutnya vegetasi dan kontur tanah. Vegetasi yang berada di site terlihat sangat kurang sehingga terlihat sangat kering dan gersang. Minimnya ruang hijau di area tersebut dapat meningkatkan suhu lingkungan karena berkurangnya pohon dan tanaman yang berfungsi sebagai penyerap panas dan penghasil oksigen. Sehingga didapatkan output itu upaya integrasi elemen vegetasi seperti taman vertikal, area hijau di sekitar jalur pejalan kaki, dan penggunaan tanaman peneduh menjadi penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kenyamanan stasiun secara keseluruhan. Vegetasi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air hujan melalui solusi berbasis alam seperti taman resapan yang membantu mencegah genangan dan juga banjir. Lalu selanjutnya ada arah matahari dan juga arah angin. Untuk inputnya, lokasi saya disinari matahari langsung selama 12 jam. Pemanfaatan cahaya matahari dapat dimaksimalkan secara dari arah timur dan barat. Hal ini akan berpengaruh terhadap orientasi bangunan serta suhu di dalam bangunan. Arah angin berasal dari arah barat laut dan timur. Arah angin dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan sirkulasi pada bangunan dengan cara membuat bukaan yang lebih. Lalu untuk outputnya itu menggunakan kereta scan dan LPC ideal untuk stasiun kereta api Mandai karena tahan terhadap panas dan radiasi UV, serta mampu mengurangi transfer panas ke dalam bangunan. Material ini juga ringan, kuat, dan tahan korosi, sehingga cocok untuk menghadapi angin kencang dan juga
cuaca tropis yang ekstrim, memaksimalkan penghawaan alami, dan memberikan berbagai jenis tanaman untuk menjaga kualitas udara dan bangunan. Terakhir ada kebisingan. Inputnya itu lokasi site berada di antara lahan kosong sehingga tidak ada kebisingan sekitar site yang mengganggu aktivitas yang terjadi di dalamnya. Namun, karena fungsi bangunan ini adalah stasiun, sehingga kebisingannya ditimbulkan berasal dari suara kereta itu sendiri. Untuk outputnya, penggunaan jendela kaca ganda, yaitu jendela dengan dua atau lebih lapisan kaca sehingga mengurangi transfer suara dari luar ke dalam bangunan, begitu pun juga sebaliknya. Ini adalah pelaku dan juga aktivitas. Lalu pola aktivitas pengunjung dari keberangkatan sampai kedatangan. Kebutuhan pengunjung yang dibutuhkan dengan perancangan redesign stasiun kereta api Mandai, besaran ruangnya, terus ini bubble diagramnya pada lantai 1, ini yang pada lantai 2, matriks ruangnya, lalu selanjutnya konsep bentuk. Untuk bentuknya sendiri saya terinspirasi dari sistem kereta Maglev yang menggunakan magnet. Lalu dari gambar ini didapatkan bentuk dasar, yaitu seperti oval terbalik. Lalu dilakukan deformasi dengan memberikan sudut pada bentuk dasar agar menciptakan bentuk yang tidak monoton dan lebih fungsional seperti ini, sehingga menghasilkan bentuk bangunan yang fungsional, estetik, dan memperhatikan kondisi lingkungan, seperti yang dilihat pada gambar ini. Lalu untuk konsep strukturnya, pada struktur atas atau atap bisa menggunakan space frame yang pemilihannya didasarkan pada sejumlah keunggulan teknis, estetika, dan efisiensi. Struktur ini mampu mendistribusikan beban secara merata ke seluruh elemen, sehingga menawarkan kekuatan dan stabilitas tinggi, bahkan terhadap beban dinamis seperti getaran kereta. Selain itu, space frame juga memungkinkan pembuatan bentang lebar tanpa banyak volume penyangga, menjadikannya ideal untuk ruang besar seperti stasiun yang membutuhkan ruang bebas, area bebas, hambatan untuk pergerakan penumpang, dan jalur kereta. Meskipun ringan, space frame tetap sangat kuat karena menggunakan material seperti baja atau aluminium yang juga tahan terhadap korosi dan juga cuaca ekstrem. Untuk struktur tengahnya, saya menggunakan baggage frame yang pemilihannya didasarkan pada kekuatannya dalam menahan beban vertikal dan lateral secara efisien. Rigid frame dirancang dengan sambungan yang kaku sehingga mampu mentransfer momen dan gaya dengan baik, memberikan stabilitas yang tinggi terhadap momen dan gaya dengan baik, memberikan stabilitas yang tinggi terhadap berbagai beban, serta seperti beban sendiri, beban angin, dan juga beban getaran akibat aktivitas kereta. Struktur ini sangat cocok untuk area tengah stasiun kereta karena kemampuannya menciptakan ruang bebas kulon yang luas, mendukung kebutuhan operasional seperti ruang tunggu, jalur kereta, dan juga area pelayanan penumpang. Selain itu, juga memberikan fleksibilitas dalam desain bangunan, memungkinkan integrasi dengan elemen arsitektural lainnya seperti fasad kaca atau elemen ventilasi yang lain. Selain itu, pada struktur bawahnya atau kondisi, saya menggunakan tiang pancang. Hmm, Pemilihannya didasarkan pada kemampuannya menahan beban berat dari struktur di atasnya dan mendistribusikannya secara merata ke lapisan tanah yang lebih kuat ke bawah di bawah permukaan. Fondasi ini sangat cocok untuk bangunan stasiun kereta api yang umumnya memiliki beban besar, baik dari struktur bangunan itu sendiri maupun dari aktivitas operasional seperti pergerakan kereta
dan juga penjelasan dari penumpang. Selain konsep-konsepnya, saya menggunakan material dual panel window dan juga ACP. Ini konsep utilitasnya, ada sistem transportasi vertikal, sistem penghawaan, sistem proteksi kebakaran, sistem distribusi air bersih, lalu sistem pengelolaan limbah, dan juga sistem distribusi listrik. Ini ada programmingnya. Didapatkan luas total itu 12.475 meter persegi. Lalu site plan, denah lantai satu, denah basement, denah lantai satu, denah lantai dua, bangunan AA, bangunan BB. Ini tampak, ini adalah tampak kanan, ini tampak kiri, lalu ini tampak depan, tampak belakang. Perspektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.